Komisaris BPD 2 Jawa Timur Bapak Pendeta Martono, kemudian Bendahara BPD 2 Jawa Timur Ibu Suyati beserta suami, Bapak Ibu Pendeta dari wilayah 5, dan selamat datang untuk rekan gembala GSIA Immanuel dan seluruh keluarga eklesia yang terkasih. Mari bersama kita akan menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menyanjung nama-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu saja sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung nama-Mu, sanjung Kau
satu-satunya imam dalam hidup kami. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Tuhan Yesus, sore hari ini kami siap bersukacita untuk memuji nama-Mu. Sama-sama yang bersukacita. Amin. Haleluya. Yang bersukacita boleh dong toleh kanan kirinya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Angkat jempolnya untuk Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku.
so good to you and me. Amin. Amin. Yang diberkati boleh dong katakan yes. Yes, yes, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama kita mau memberkati saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita mau datang hadirat Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan satu-satunya harapan di hidup kita. Kepada Tuhan kita bersandar. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus,
Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku, Kepadamu ya Allahku. kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita beri kesempatan hidup kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Dia. Haleluya. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sempurna. Dia ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Pujian hanya bagimu. Haleluya. Pujian kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Saya mohon dengan hormat nanti Bapak Pendeta Helmut akan berdoa buat pujian kita, berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar pada sore hari ini. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Salam. Ya.
Satu hal yang luar biasa, karena ini tuntutan administrasi sehingga kami lakukan Pak Markus. Ya, kami BPD hanya melaksanakan karena permohonan dari BPD 2 Jatim, BPD 1 Jatim bahwa memohon Pak Markus untuk bersedia mengembalakan di Malang begitu Pak ya. Akhirnya kesepakatan ini terjadi dan hari ini Ibu Gembala akan nanti mendapatkan tugas yang baru di tempat ini. Sebenarnya itu menurut saya itu hanya administrasi dan simbolis. Karena suami istri itu adalah ya, Pak Markus pun juga paling di Malang hari Sabtu sama Minggu begitu Pak ya. Banyak harinya juga di sini. Puji Tuhan, no problem. Semuanya pelayanan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berarti Bapak Gembala saudara di tempat ini mendapat kepercayaan yang banyak dan besar, itu adalah kemurahan daripada Tuhan. Karena kita semua hambanya yang dipilih, diurapi dan ditugaskan dan dipakai Tuhan di mana beliaunya berada. Puji Tuhan, karena itu khotbah saya hari ini sebenarnya hanya ingin membacakan firman saja. Lalu saya sharekan mungkin ulasan-ulasan sedikit. Karena dalam ayat ini jelas banget. Di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat 10. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, kuteruskan keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perikop itu judulnya Israel hamba Tuhan. Israel zaman hari ini adalah Israel orang percaya atau hamba-hamba Tuhan yang dipanggilnya, yang dipilihnya. Karena setiap kita orang percaya itu mendapatkan predikat anak Tuhan, juga hamba Tuhan. Seringkali hamba Tuhan dimiliki oleh pendeta, tetapi tidak, saudara. Setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu juga hamba Tuhan. Saudara dan saya hamba Tuhan. Umat Israel itu adalah umat pilihan Allah yang dipilih Allah, dikeluarkan dari Mesir, dipimpin oleh Musa, masuk padang gurun, hanya ingin menuju ke tempat Kanaan. Itu adalah Israel secara manusia lahiriah, secara geografis, bangsa, negara, Israel adalah bangsa yang terpilih. Dikatakan di dalam 1 Petrus itu umat rajani, dipimpin untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan, yang diistimewakan Tuhan, yang dimanjakan Tuhan. Itu adalah umat Allah, saudara. Saudara tahu sejarahnya bahwa keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa, sebenarnya orang Mesir takut kehilangan karena sudah zona nyaman dalam hidup. Bangsa Israel itu 400 tahun ada di Mesir. Kalau bangsa Indonesia dijajah Belanda 350 atau 60? 50 tahun lama bangsa Israel di Mesir. Bangsa Indonesia itu kalau menurut saya Belanda itu tidak menjajah, saudara. Kalau menjajah tidak nyaman, tidak memiliki zona nyaman sampai 300
50 tahun, saudara. Karena rel kereta api dibangunkan, kantor-kantor dibangunkan, orang-orang yang pintar disekolahkan di Belanda, di mana. Untuk mengajak Indonesia, itu bukan penjajahan kalau menurut pemikiran saya. Karena kalau penjajahan itu Jepang, saudara, 3,5 tahun, wah hancur lebur, saudara. Semua hasil diminta, semua hasil negara diminta, orang suruh kerja paksa dan lain sebagainya. Susah. Kalau rumah tangga, diibaratkan rumah tangga, saudara. Kalau langgeng, itu berarti nyaman, saudara. Kalau seperti Jepang, rumah tangga yang banyak konflik, 3,5 tahun cerai, saudara. Ya, itu penjajahan, saudara. Tetapi seperti umat Israel di bangsa Mesir juga demikian, mengalami zona nyaman. Terbuktinya apa? Waktu keluar sama Musa, ngamuk-ngamuk, saudara. Musa mendingan mati di Israel, enak kono kari mangan, kari hopo, wis netral hidup saya di sana. Ngapain dibawa ke sini? Berarti enak di Israel. Di Mesir, surah bangsa Israel enak di sana, zona nyaman seperti bangsa Israel dengan orang Belanda. 350 tahun, kalau bangsa Israel di Mesir 400 tahun. Nyaman. Nah, tapi bukan itu, bangsa yang dipilih harus keluar. Sehingga harus menuju ke tanah Kanaan di padang gurun 40 tahun lamanya. Karena orang Israel ini dahsyat. Tegar tengkuk. Maaf kata ya, kadang kalau orang Kristen hampir-hampir mirip saudara ya. Maaf kata saudara. Nah di jemaat Tuhan itu begitu karena orang itu sudah dipilih Tuhan. Enggak merasa kalau hidupnya itu biji matanya Tuhan. Ya, kita baca ayat untuk menunjang di 1 Petrus pasal 2 ayat 29. 1 Petrus 2 ayat 9, maaf. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Orang yang dipanggil seperti saudara dan saya, umat percaya ini, kita itu adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan baik yang besar dari Dia. Saudara, saya orang Kristen ini harus memberitakan apa yang saudara peroleh. Karena kita dipilih, orang yang dipilih dipanggil untuk memberitakan perbuatan baik dari Tuhan. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya ini dulunya sebelum percaya sama Tuhan juga dijajah saudara bertahun-tahun oleh iblis saudara. Tetapi Tuhan memiliki rencana memanggil saudara. Untuk membebaskan, untuk keluar dari penjajahan itu supaya saudara bebas menikmati baru saja kita merayakan Paskah. Pengorbanan Tuhan, tersalib supaya orang yang percaya kepadanya diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan. Saudara, sekarang saya berbicara kepada dua hamba Tuhan ini, suami istri. Dia sudah terpanggil oleh Tuhan, karena dikatakan hamba Tuhan hari ini adalah saudara dan saya juga hamba-hamba Tuhan ini. Ya, kita ini hamba Tuhan, hamba yang telah terpilih tadi di ayat 8 dan 9 saya katakan di sini. Yang pertama saya simpulkan bahwa hamba yang telah dipilih. Pak Markus, Ibu sudah dipilih Tuhan. Saya, semua hamba-hamba Tuhan, semua orang Kristen sudah dipilih. Sekeluarga kadang-kadang enggak semua. Saya 7 yang dipilih, saya yang terakhir sama kakak saya nomor 5 itu barusan saja bertobat. Itu yang dipilih Tuhan, saudara. Karena itu saudara dan saya patut bersyukur kalau hari ini di tempat ini ibadah, ada di jemaat tempat ini, itu pilihan Tuhan. Seperti Bapak Ibu Markus ada di tempat ini, pilihan Tuhan.
mengalami berbagai tantangan masalah sehingga hari ini sudah seperti ini tuh adalah pilihan Tuhan. Kalau nggak terpilih Pak Markus sama Ibu sudah nggak ada di tempat ini. Sudah nggak tahan, sudah nggak mau. Karena pilihan Tuhan, sadar bahwa pilihan Tuhan itu dasar, luar biasa. Juga hamba Tuhan yang sudah dipilih, hamba Tuhan yang dikasihi, kukasihi di situ. Hamba yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap saudara dan saya ini dikasihi Tuhan. Tidak ada yang tidak dikasihi Tuhan. Memang tantangan masalah terjadi dalam hidup kita. Tetapi perlu kita nyadari hidup ini adalah hidup karena kasih. Karena kasihnya Tuhan itu dahsyat luar biasa. Mengasihi kita. Sudah dipilih, sudah dikasihi. Dan juga hamba yang diambil dari ujung-ujung bumi. Pak Markus rumahnya mana? Di Noyo ya. Asli ya. Saya dulu waktu pelayanan di Kandangan itu dengar Markus di Kandangan praktek saudara. Wah, hampir saja jadi orang Kandangan ya. Bu Markus gak dengar saya ngomong ya. Orang mana itu? Noyo. Ibu mana Bu? Jember. Jember. Saya orang Kono Kidul, Binangun. Pak Bambang Lowong Jawa Tengah, ya ketemu Bu Yati. Aku tahu rumah Pak Bambang ke sana tapi nggak diajak mampir, saudara. Ke desanya pernah. Wow, wih pokoknya waduh nyuwetir dewe. Pak Bambang ora gelem genteni, anjene ora iso nyopir kon genteni nyemplung. Wih waduh banget. Ketemu Bu Yati. Dari ujung-ujung dikumpulin jadi hamba Tuhan. Coba Medan ada di sini. Ibu orang mana? Diri Pare ya, mana? Sebelah Pare ya, Pleman. Tangga saya disatukan Tuhan dari ujung-ujung. Ini saya percaya orang yang di ruangan ini ada yang dari mana-mana, enggak ada yang dari asli sini tuh mungkin 1-2. Dari ujung-ujung Tuhan dipilih, dikasihi. Hamba yang diambil dari ujung-ujung tadi, hamba yang telah kupanggil dari penjuru-penjuru mana saja. Ini adalah saudara dan puji Tuhan. Kesempatan hamba Tuhan yang ada di tempat ini yang sudah dipilih, sudah dikasih Tuhan, sudah diambil dari mana saja tempatnya ada di tempat ini. Itu pilihan Tuhan. Itu bukan sembarangan. Kalau ada orang tidak senonoh, nggak sengaja bisa. Karena Tuhan punya rancangan. Rancangannya itu seperti saudara main sekak. Mainnya pion kemana, mainnya kuda kemana, mainnya seter kemana. Ini seperti apa, langkahnya seperti apa. Yang ngatur itu pemainnya. Yang ngatur kita adalah Tuhan. Kalau hari ini Pak Markus tiba-tiba mau ke Malang, ya itu otoritasnya Tuhan. BPD itu hanya fasilitas. Mengatur. Kalau semuanya itu dari Tuhan, pilihan Tuhan, karena hamba Tuhan itu adalah yang punya otoritas adalah Tuhan. Tetapi saudara dan saya yang saya kasihi, orang yang dipilih, orang yang dikasihi, orang yang diambil, orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan itu, Tuhan punya janji saudara. Saudara yang dipanggil menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan ini, Tuhan punya janji, Tuhan tanggung jawab. Saudara, di dalam ayat 10 ini janjinya Tuhan. Dan tanggung jawabnya Tuhan. Dia ngomong sama kita. Jangan takut saudara. Katakan dengan jelas. Ayat 10 ini. Jangan takut. Ya. Janganlah takut. Dengan jelas Allah mengatakan jangan takut, kita hidup mengalami tantangan masalah. Mungkin saudara begini, enak kalau tidak ada punya masalah, tidak punya problem gitu ya. Kalau ada problem gimana? Tetapi saudara perlu tahu, kita jangan takut. Problem terberat itu saya pernah mengalami waktu corona, saudara. Ibu dipanggil, saya orang 5 ada di rumah, dihukum nggak boleh keluar. Tidak ada orang tahu, yang tahu kita sendiri. Kalau pagi di rumah atas lihat itu saya tiap pagi sama sore sama anak saya bertiga, saya lihat burung kuntul ya,
Kalau pagi jam 5 itu renteng-renteng, ada pemimpinnya di depan rukun gitu. Banyak itu, ribuan. Kalau sore tak lihat, ayo ndelok burung lagi. 1 bulan lebih ada seperti itu di rumah atas saya lihat. Kalau sore ke selatan, enggak tahu arahnya kemana. Kalau pagi ke utara. Itu hiburan saya, saudara. Nah, rasanya seperti dunia ini sempit, enggak ada orang lain, saudara. Itu masalah besar. Tetapi saya ingat firman ini, jangan takut, saudara. Masa itu akan berlalu, saudara. Masa itu akan diganti. Seperti lagu dunia kan ada. Tak selamanya mendung itu kelabu. Betul Bu Yati ya. Pak Markus bisa nyanyi itu ya. Itu nyanyian dunia. Tak selamanya mendung itu kelabu. Hari ini mendung, hari ini hujan, besok terang benderang. Karena itu jangan takut. Apapun yang ada di dalam dunia ini, rintangan kita, masalah kita, mari saudara ingat ayat ini. Jangan takut saudara. Aku menyertai engkau. Luar biasa. Tuhan itu berjanji menolong saudara, menyertai kita. Pak Markus mungkin dalam pelayanan sini, ditinggal Pak Markus pelayanan di sana, enggak usah takut. Tuhan akan menyertai kedua beliaunya. Itu tugas ilahi yang Tuhan percayakan, saya percaya enggak usah ditakutin. Jemaat juga enggak usah takut, gimana nanti, seperti apa ini. Tuhan kita itu adalah yang berjanji menolong kita. Enggak usah takut. Enggak usah takut dalam hidup kita karena Tuhan menyertai. Dan juga dikatakan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Enggak usah bimbang, enggak usah ragu. Kita punya Allah. Yang hambanya, yang menempatkan hambanya itu bertanggung jawab dan menyertai menolong kita. Enggak usah diragukan lagi keputusan-keputusan yang daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih, ini adalah janji-janji Allah. Juga dikatakan, aku akan meneguhkan engkau. Tuhan sendiri akan meneguhkan engkau, dikatakan di situ. Meneguhkan itu membuat orang kokoh, membuat orang percaya, membuat orang tidak tergoyahkan karena peneguhan yang daripada Tuhan. Saya percaya, share saya dalam firman Tuhan ini yang saya baca, pertama menguatkan saya sendiri. Karena kekuatannya, peneguhannya Tuhan ini dahsyat. Dan dikatakan lebih lanjut, aku akan menopang engkau. Bayangkan saudara, Tuhan akan menopang kita. Sudah meneguhkan, menopang engkau. Kita itu ada topangan yang saudara dan saya seringkali tidak sadari. Hidup kita ini, manusia ini lemah, banyak kekurangan kelemahan. Tetapi kadangkala kita kuat melakukannya, kita lewati segala pencobaan, segala masalah kita, itu karena topangan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan. Karena Allah sendiri ada di dalamnya. Saudara, saya sendiri banyak masalah dalam bulan-bulan ini, tahun ini. Wah, kalau saudara saya cerita nih rasanya berat banget. Tetapi saya percaya kemampuan yang daripada Tuhan itu Tuhan nyatakan. Apa yang saya lihat? Pimpinan Tuhan, mujizat Tuhan. Saya dalam bulan ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Tantangan bertubi-tubi, tantangan masalah di dalam rumah saya, dalam keluarga saya berat. Tetapi Tuhan itu memberikan hal-hal yang luar biasa dalam pelayanan. Saya sudah membuka satu pelayanan perintisan, sudah jalan. Kontrak sendiri, saya dikasihi Jatim 2 yang Pak Markus diminta Malang, saya dikasihi Pak Markus dari kota dipindah ke kota. Saya dari dua sampai yang kecepit karena sing ora ana sing memperhatikan dikekno aku saudara, dikepare. Saya terima. Orangnya mau tak ajak merintis, survei dan lain sebagainya, akhirnya 1 bulan yang lalu mendapatkan rumah. Saya kontrak 1 tahun 4,5 juta. Lucu banget. Pertemuan pertama karena ada orang yang gerilya cari jiwa. Kira-kira ada 12 orang saya ketemuan nitip di rumahnya seorang pengusaha mebel namanya siapa itu panggilannya Kode gitu ya pokoknya. Kebaktian di situ 12 orang.
Sabtu depannya 12 orang. Orangnya lain lagi, bukan yang itu. Bingung saya, ini yang cari jiwa ini gimana Pak Thomas sama temannya Pak Jarwo ini. 12 lain lagi. Saya percaya orang-orang tadi yang sudah datang nanti akan jadi jemaat Tuhan. Terus yang ketiga saudara. Yang ketiga itu pasca saya bawa telur, bawa kue dan lain sebagainya. Orang-orang yang 12 tadi, yang 12 kemarin enggak ada yang datang. Orang ini manggil orang mes-mesan itu, di mes saudara. Orang kerja di bangunan, di perumahan, diajak orang 7 saudara. Orang enggak percaya Tuhan, sembuhin, ngorjak kebaktian, ya tak layani saudara. Tapi yang minggu keempat, minggu Sabtu yang lalu, betul-betul saya ketemu orang yang berkomitmen. Ada seorang jurnalis, ada seorang potolan hamba Tuhan, terus ada lagi seorang Cina itu dari Surabaya, dari Jakarta, pulang kampung, ketemu saya, oke, komitmen. Terus ada lagi kira-kira Pak Alek dan lain sebagainya, ada 12-an orang. Sudah 2 minggu orang ini tetap, yang 12 tadi, yang 5 tadi memang ketemu di jalan saudara. Seperti nyari undangan di Alkitab, gak ketemu, gak teko dijai sampai pokoknya gelem. Puji Tuhan, sudah berjalan 2 minggu orang yang tetap dan komitmen. Dulu yang perintisannya Pak Dadia dulu, yang siapa, Timotius, sekarang nyatakan penuh, mendukung penuh, bahkan dia menolong perintisan itu. Dan saya bersyukur itu hiburan saudara. Jemaat di rumah 2 minggu, 3 minggu ini ada 2 keluarga saudara. Orang Chinese, saya enggak mikirin datang, kok tahu orang ini, Taci ini sudah 2 kali, 3 kali tak tanya. Iya Pak, saya berjemaat di sini, puji Tuhan. Ini tadi seorang pengusaha koral ya, yang bikin mesin besar-besar itu. Sepele saudara, jemaat saya itu penitipan anjing. Kalau hari raya banyak orang titip. Nah kebetulan seorang pengusaha ini mau mudik Pasuruan atau kemana, titip. Yang lain mahal, di jemaat saya murah, 1 hari hanya 20.000 saja. Setelah itu ngobrol-ngobrol sama Kristennya, waduh aku ya gak tahu nang gereja loh, sowe. Ayo ke gereja saya, duh di mana? Mau aku mau. Nah, akhirnya datang dan tadi ngobrol sama saya, komitmen saudara, saya mau mendukung pelayanan di tempat ini. Tantangan besar, tantangan luar biasa, masalah bertubi-tubi. Tetapi Allah di sini, aku akan meneguhkan engkau, aku akan menopang engkau, memberi kekuatan. Sehingga yang letih lesu bisa dikuatkan. Maaf kata saudara, bukan pamer, setiap bulan ada jiwa baru. Sekarang penuh Pak Bambang Gereja Pare. Nah karena itu saya memuliakan Tuhan. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan ini benar dan nyata. Tuhan meneguhkan, menguatkan, menopang dengan kekuatannya. Ya, di sini kan aku akan menopang engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oh luar biasa. Tuhan itu dasar, jangan takut Pak Markus ditinggal mungkin Sabtu Minggu malah enggak masalah. Tangan kanannya Tuhan, enggak tangan kiri loh saudara. Yang kuat itu tangan kanan. Tangan kanannya Tuhan itu memegang engkau, memberi kekuatan, memberi pertolongan, memberi segalanya buat kita. Tujuannya apa? Membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini ada yang datang dengan letih lesu, dengan berbeban berat. Yakini saudara adalah hamba Tuhan. Orang-orang Israel hari ini. Orang yang dipilih Tuhan, orang yang dikasih Tuhan, orang yang diambil Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan Tuhan mengatakan jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan memegang engkau. Aku akan menopang engkau. Aku akan memegang engkau. Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hari ini serahkan tangan kita kepada Tuhan. Karena prinsip saudara, kalau kita tidak bisa apa-apa angkat tangan, Tuhan akan turun tangan.
Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Segala masalah kita, yang pendeta, yang dalam pelayanan, yang dalam keluarga masing-masing. Kita punya masalah, tidak ada yang luput dari masalah. Setiap hari ada masalah. Tetapi kita percaya Tuhan tetap memegang tangan kanan kita menuju kemenangan, menuju pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan dalam firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu datang kepada Tuhan sebelum serah terima nanti ada prosesinya. Kita akan datang di hadapan Tuhan lebih dulu, menyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita masih bisa seperti ini, adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani. Mari kita berdiri bersama-sama. Kesungguhan hatimu, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. sekali lagi Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. terima kasih Tuhan. Kami sadar hidup ini adalah kesempatan. Pilihan Tuhan, panggilan Tuhan, kami ingin menghargai. Kami ingin melayani Tuhan seumur hidup kami. Kiranya setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan semua yang ada dalam ruangan ini, kami yakin Tuhan selalu menopang, memimpin kami semua. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu.
Ampuni segala kekurangan hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami kasih, acara selanjutnya langsung ya, nanti ibadah persembahan setelah itu. Ada prosesi untuk serah terima dari Pak Gembala kepada Ibu Gembala, jadi Ibu Gembala di tempat ini karena Pak Markus adalah bertugas pengembalaan di Malang, harus salah satu pemimpinnya. Puji Tuhan, kami persilakan Pak Bambang sebagai protokol untuk memimpin jalannya proses ini. Mungkin pemain musik bisa istirahat, tapi jangan jauh-jauh ya. Ya, Bapak Ibu sudah terkasih, pada malam hari ini adalah momentum yang terbaik bahwa Bapak Gembala Anda semuanya, Bapak Pendeta Markus Agustinus Teguh Haryanto, STH MPD, sekaligus saya sebutkan titelnya. Ya, saya paham sekali dengan beliau, mulai dari merintis di sini sangat sulit. Dulu dari perumahan kecil, tembok tidak ada plosternya, masih punya anak kecil. Dulu kurus, sekarang juga masih tetap kurus. Tapi agak gemuk sekali ya, agak gemuk lah istilahnya, berisi. Sama seperti saya dulu juga ketika hadir 98 di Desa Darungan juga kurus, tapi lama-kelamaan ya seperti ini. Karena nyaman mungkin ya kalau sudah punya istri ya, puji Tuhan. Saya sudah melayani juga 25 tahun, kemungkinan Bapak Markus juga 25 atau 26. Ya, saya Februari kemarin Bapak Ibu ya, saya masih ingat, kami satu generasi. Beliau mau menikah saja saya tahu Bapak Ibu ya, laporan ke BPD, kemudian dikonseling oleh BPD, taatnya luar biasa. Hamba Tuhan yang taat pasti hasilnya juga baik. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini adalah momentum yang terbaik. Hari ini saya akan bacakan surat yang diredaksi oleh BPD. Bapak Ibu, tadi Ibu Gembala tanya, "Loh Mas kok sampeyan enggak Pak Sekdanya?" Bapak, ya udah. Saya ini mantan sekda dan kemudian dipercaya oleh BPD, diserai tugas untuk menjadi staf kantor dan kemudian menolong dan membantu sekda yang baru. Ya, 6 tahun saya tahu seluk-beluk berorganisasi, ya, SJA di Indonesia ini, jadi ilmunya ada pada saya dan kemudian dipinta tolong bantu, oke lah, ya. Saya percaya juga mungkin nanti suatu saat Abram juga bisa jadi pengurus BPD sama seperti kami Pak Helmut nanti naik tingkatnya jadi apa saya tidak ngerti kalau Tuhan sudah tunjuk ya. Oke, jadi saya diserai oleh Bapak Ketua Daerah dan kemudian atas izin dari semua BPD, anggota BPD, saya hari ini mengatur sebagai protokoler ya. Hari ini adalah hari unik di mana ada dua peristiwa. Dulu ada seorang ibu gembala menyerahkan pengembalaan kepada suaminya. Ini seorang suami menyerahkan pengembalaan kepada istrinya. Tetapi yang satu ini tidak pindah, masih tetap ya. Berita acara penyerahan pelayanan kepada BPD. Sebelumnya Bapak Pendeta Markus Agustinus sudah melayangkan surat tentang pengunduran diri dan sebagainya. Dan sudah dijawab oleh Sekda atau BPD, atau mungkin saya tidak ngerti karena saya pihak kedua ya di dalam kantor itu. Dan kemudian hari ini diadakanlah berita acara penyerahan pelayanan kepada BPD 2 Jawa Timur. Harus diserahkan dulu kepada BPD. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Pendeta Markus Agustinus Teguh Haryanto, STH MPD. Tempat tanggal lahir Mojokerto, 7 Agustus 1971. Wah, hampir sama dengan saya, tapi saya tahun 70, 14 Agustus. Ya, jabatan Gembala Sidang atau Pendeta.
dalam rangka melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus yang telah mengutus dan menempatkan hambanya dalam ladang pelayanannya, maka hari ini diadakan penyerahan tempat pelayanan kembali kepada Badan Pengurus Daerah atau BPD 2 Jawa Timur setelah hamba Tuhan yang tersebut di atas mengirimkan surat pengunduran diri dari jajaran kependetaan BPD 2 Jawa Timur dan pindah keanggotaan ke BPD 1 Jawa Timur, serta dengan penuh kesadaran telah mengundurkan diri dari penggembalaan dan atau sebagai gembala sidang dari GSJA Eklesia yang beralamat di Perumnas Pakunden Blok D 6 nomor 1 Blitar. Hamba Tuhan yang dimaksud di atas juga menyertakan dokumen-dokumen gereja dan berkas-berkas yang lain untuk melengkapi proses penyerahan tersebut. Terhitung mulai tanggal penandatanganan berita acara penyerahan jabatan ini, maka segala tugas dan wewenang serta tanggung jawab atas pelayanan pengembalaan sebagai gembala sidang diserahkan kembali kepada Badan Pengurus Daerah 2 Jawa Timur. Demikian surat penyerahan penggembalaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila ada hal-hal yang kurang sesuai, maka selanjutnya dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Serah terima ini dilakukan pada hari Minggu 30 April 2023, waktu ibadah saya catat tadi meskipun agak molor sedikit karena hal teknis, 16.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai tempat GSJA Eklesia Perumnas Pakunden Blok D 6 nomor 1 Blitar. Ditetapkan di Blitar pada tanggal hari Minggu 30 April 2023. Yang menyerahkan Pendeta Markus Agustinus Teguh Haryanto, kemudian disaksikan oleh pengurus gereja setempat, nanti maju ke depan, dan kemudian Pendeta Helmut Pangaribuan sebagai saksi kedua sebagai ketua wilayah, mengetahui dan menerima atas nama Badan Pengurus Daerah 2 Jawa Timur Pendeta Filipus Martono sebagai Komisaris Daerah 2 Jawa Timur. Saya mohon Bapak Markus Agustinus bisa maju ke depan. Akan menandatangani terlebih dahulu ya berita acara. Mohon Bapak Komisaris juga sidang jemaat di sini yang sudah ditunjuk dan Bapak Ketua Wilayah. Ya, di sini. Baik, kemudian ini yang salinan untuk beliau dan Ibu Gembala yang baru. Di sini. Ya, satu lagi. Ya, kemudian saksi dari jemaat, mari. Jadi kami buat rangkap 3 Bapak Ibu ya. Berikutnya saksi yang kedua adalah Bapak Pendeta Helmut Pangaribuan sebagai ketua wilayah tempat ini, di wilayah 5 ya. Baik, secara simbolis penyerahan jabatan sebagai gembala sidang di GSJA Eklesia diserahkan lebih dahulu kepada pengurus BPD. Monggo silakan. Di sini adalah yang penting meterai atau stempel dan juga ada SKTL yang sebagai formalitas. Monggo diserahkan kepada BPD Bapak Pendeta Filipus Martono.
salaman dan difoto dulu. Kita bertepuk tangan. Sudah dilanjutkan nanti, jangan lama-lama Pak ya. Oke. Berikutnya, saya akan bacakan berita acara serah terima pelayanan penggembalaan yang dilakukan oleh BPD kepada pejabat yang baru yang bertanda tangan di bawah ini, Pendeta Markus Agustinus Teguh Haryanto STH, MPD sebagai pejabat lama, tempat tanggal lahir Mojokerto 7 Agustus 1971, jabatan pendeta selanjutnya disebut pihak pertama. Kemudian nama Pendeta Deborah Indah Rahayu sebagai pejabat baru, tempat tanggal lahir Jember 23 Desember 1972, jabatan pendeta. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Serah terima ini dilakukan pada hari tanggal Minggu 30 April 2023, waktu ibadah 16.30 WIB sampai selesai, tempat Gereja Eklesia Perumnas Pakunden, Blok D6, nomor 1, Blitar. Dalam rangka melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dan tata gereja dan peraturan pelaksanaan Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia tentang penempatan pelayanan Injil, maka Badan Pengurus Daerah 2 Jawa Timur mengadakan serah terima jabatan atau penetapan Gembala Sidang baru di Gereja Eklesia di Perumnas Pakunden Blok 6D nomor 1 Blitar beserta dokumen-dokumen yang menyertai pelayanan pihak pertama kepada pihak kedua. Terhitung mulai tanggal penandatanganan berita acara serah terima jabatan penggembalaan ini, segala tugas dan wewenang serta tanggung jawab jabatan pihak pertama beralih kepada pihak kedua. Dengan ketentuan, pihak pertama tetap bertanggung jawab atas segala tindakan selama menjabat selaku gembala sidang selama 3 bulan dari tanggal serah terima ini dibuat. Jadi Pak Pendeta Markus masih tetap harus bertanggung jawab. Apalagi Ibu kemudian kedapatan mengandung lagi, itu lebih bertanggung jawab ya. Jangan ditinggal di malah. Ini hanya sebagai gurauan. Untung mereka suami istri, puji Tuhan. Ya, mereka semuanya semangat. Ya, demikian surat penyerahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan apabila ada hal-hal yang kurang sesuai, maka selanjutnya dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan. Ditetapkan di Blitar Minggu 30 April 2023. Pihak pertama yang menyerahkan Pendeta Markus sebagai Gembala Sidang Lama, pihak kedua yang menerima Ibu Pendeta Deborah Indah Rahayu, kemudian saksi dari pengurus jemaat gereja setempat, dan saksi kedua Pendeta Helmut Pangaribuan nanti mengetahui dan menetapkan atas nama Badan Pengurus Daerah 2 Jawa Timur Pendeta Filipus Martono sebagai Komisaris Daerah 2 Jawa Timur. Setelah penandatanganan, kemudian Ibu Gembala akan didoakan bersama-sama. Jemaat nanti akan bangkit berdiri. Monggo silakan maju ke depan. Kemudian yang menerima Ibu Deborah, mau menerima atau menolak Bu? Tetap jadi suami Bu, tapi ya jangan takut Bu ya. Oke. Ini juga ya. Saksi dari jemaat, silakan maju kembali ke depan. Sampai turun, Mbak.
Selanjutnya Bapak Pendeta Helmut sebagai Ketua Wilayah 5 dan sekaligus saksi kedua. Dengan ditandatanganinya berita acara ini, pada malam hari ini BPD akan menyerahkan tugas kepada Ibu Deborah Indah Rahayu sebagai pejabat baru. Silakan Bapak Pendeta Martono akan menyerahkannya surat ini. Ya, sambil diabadikan, inilah Ibu Gembala Anda yang baru. Lama tapi baru ya. Mari didoakan dulu, sidang jemaat akan baik berdiri. Kuserahkan, kuserahkan, kuserahkan. Ku serahkan dirinya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan dirinya pada Allah. Mari Bapak Pendeta. Bapa kami di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kepercayaan di dalam pengembalaan di tempat ini, kiranya Ibu ini, Deborah ini dikuatkan dan diberikan amanah daripada Tuhan. Hikmat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Engkau turunkan atas hamba-Mu. Kami sangat percaya kepercayaan besar ini adalah yang daripada Tuhan. Kami percayakan kehidupannya, pelayanannya, semuanya ke dalam tangan-Mu. Urapan-Mu, kuasa-Mu ya Bapa, ada dalam hamba-Mu ini. Hamba-Mu berdoa pada kesempatan ini menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang akan menyertai Ibu Deborah dari hari ini sampai kepada selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Selamat Ibu, Tuhan berkati. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur acara ini boleh berlangsung dengan pimpinan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan, karena kami percaya di mana Tuhan hadir, Tuhan akan membawa perubahan, Tuhan akan membawa mujizat, membawa pertolongan. Karena setiap acara Tuhan memberkati. Engkau berkati semua yang ambil bagian. WL, singer, pemain musik, juga pembawa firman, dan setiap kami yang mendengar di ruangan ini diberkati sama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percayakan seluruh rangkaian acara ini telah usai karena pimpinan Tuhan. Sebentar kami tidak pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan melindungi, menyertai, dan memberkati kami semuanya. Karena itu kami percayakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa surgawi, kami hamba-Mu memohonkan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus yang menolong kita, menghibur kita, menyembuhkan kita, memberikan kekuatan bagi kita dari sore hari ini atau malam hari ini sampai selama-lamanya. Kristus datang Maranatha yang kedua. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mohon untuk Bapak Ibu Badan Pengurus Daerah 2 Jawa Timur beserta dengan rekan Gembala GSJ Immanuel Malang dan GSJ Eklesia Blitar bisa berfoto sebentar ada di depan. Ketua wilayah juga otomatis. Perwakilan wilayah 5, mari boleh bersama-sama dengan foto bersama di depan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hari ini spesial, maka jangan pulang terlebih dahulu karena di depan sudah disediakan sesuatu yang nikmat untuk malam hari ini. Jadi boleh menikmati makanan yang ada di depan. WL, singer, dan pemusik tamborin pelayan Tuhan hari ini dipersilakan untuk foto terlebih dahulu sebelum makan. Mari teman-teman segera foto dan bisa menikmati hidangan.